Bertemu lagi bersama Ibu Tri ya. Jadi kita bahas kali ini tentang hukum Archimedes, lanjutan dari fluidostatis. Oke. Pernah dengar hukum Archimedes ya? Pernah dengar Archimedes ya? Iya, waktu di SMP pernah. Kita bahas tentang ini ya. Kalian lah ya. Kalian pernah bahas tentang ini karena ini ada materinya di SMP. Jadi siapa sebenarnya si Archimedes? Oke, Archimedes adalah orang yang menemukan hukum Archimedes. Oke, di sini sebenarnya dia punya sejarah. Jadi pada waktu itu si Archimedes diminta untuk membuktikan kepada raja apakah mahkota sang raja adalah asli terbuat dari emas murni atau sudah dicampur. Jadi si Archimedes diminta untuk membuktikan tanpa harus merusak si mahkotanya. Bagaimana cara Archimedes? Dia bingung. Awalnya dia bingung, kemudian pada saat dia mau berendam dalam air, di air bak mandi yang penuh, kemudian dia menceburkan diri dalam bak tersebut, kemudian dia melihat banyak tumpahan air. Nah, dari situ dia berpikir, oh, saya bisa membuktikannya dari sini. Bagaimana sih cara si Archimedes membuktikannya? Oke, jadi konsepnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia mencelupkan benda dalam air, kemudian di situ akan ada akan ada peningkatan ya, akan ada peningkatan volume karena volume ditambah ini. Nah, ini adalah V air yang tumpah. Ternyata V air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang tercelup dalam air nih. Ya. Jadi dari situ dia bisa menentukan V-nya. Kemudian dia punya persamaan rho itu sama dengan M per V gitu. Jadi dia mencari nilai massa jenisnya apakah sama dengan massa jenis emas murni. Jadi ini yang dibuktikan oleh si Archimedes ya. Oke. Bagaimana sih persamaannya kalau seperti ini? Oke. Jadi pada saat benda itu masuk ke dalam air, maka sama seperti pada saat kita membawa benda dalam air, maka benda tersebut akan terasa ringan. Buat yang pernah mengajari temannya berenang, kalian pasti bisa mengangkat teman kalian di dalam air. Kenapa? Karena air itu punya gaya yang membantu kita mengangkat benda tersebut. Namanya gaya angkat air atau diberi nama FA yang arahnya ke atas. Kalau berat benda itu arahnya ke bawah, kita kalau mengangkat benda itu berat ya, arahnya ke bawah W, maka gaya angkat airnya ke atas. Makanya kita kalau membawa benda ke air itu lebih ringan. Oke. Bagaimana perumusannya? Oke, seperti ini. Kalau bendanya diam di sini, maka dia akan sesuai dengan hukum Newton 1. Nah, berkaitan kan? Kalian kalau nggak ngerti hukum Newton, susah juga ya kan? Oke, jadi apa itu hukum Newton 1? Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda yang diam itu sama dengan 0. Atau sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya-gayanya. Gayanya ada apa? Ada 2. FA dan W. Jadi kalau dijumlahin, karena dia berlawanan arah, maka FA ke atas saya kasih positif, W-nya ke bawah saya kasih negatif, sama dengan 0. Otomatis FA-nya sama dengan W. Oke. Jadi, kalau FA-nya sama dengan W, maka ya apa? W-nya itu sama dengan apa? MK dikali G ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi FA sama dengan M dikali G. Oke, setelah itu, nah masanya kita arahkan ke sini. M-nya itu sama dengan apa? Rho dikali V. Tinggal masukin aja rho kali V. Jadi M-nya sama dengan rho dikali V dikali G. Jadi, kita dapatkan nilai FA, gaya angkat air adalah rho air, rho cairan, V adalah volume air yang dipindahkan, VA dikali G. Nih, secara matematis dirumuskan seperti ini. Ingat, di sini ada VA. VA itu adalah volume cair yang tumpah. Cairan ya, saya tulis cairan yang dipindahkan atau yang tumpah dipindahkan. Nah, volume cairan yang dipindahkan ini Kalau bendanya tercelup semua, maka VA-nya sama dengan V benda.
Ini kalau volume benda atau bendanya tercelup semua. Oke, kalau bendanya nggak tercelup semua gimana, Bu? Ya udah, kalau bendanya tercelup setengahnya berarti VA sama dengan setengahnya. Gitu. Kalau yang tercelup hanya 75%, berarti VA-nya sama dengan 75%. Jadi volume air yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup. Paham? Oke. Ini pernyataannya atau seperti ini, suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut gitu. Pahami ya? Oke. Selanjut. Nah, di sini ada benda dalam air. Makanya kalau benda dalam air lebih ringan ya. Oke, ini saya ganti jadi Newton. Jadi pada saat benda ditimbang di udara itu 7 Newton. Nih. Pada saat ditimbang dalam air jadi 4 Newton gitu. Jadi selisihnya berapa? Oke, jadi rumusnya adalah W di udara itu sama dengan W di air ditambah dengan FA, gaya angkatnya tadi. Makanya FA-nya berapa jadi ini, Bu? Jadi kalau W udara adalah 7 Newton, 7 Newton bilang sama dengan W di air adalah 4 Newton ditambah FA, maka FA-nya adalah berapa? 7 dikurang 4 berarti 3 Newton. Oke. Bisa nggak kita nentukan volume dari sini? Bisa dong. Jadi FA itu sama dengan rho air kali G kali V. Zat cair yang dipindahkan atau sama dengan volume benda karena tercelup semua. Jadi FA-nya 3 Newton sama dengan rho air. Biasa rho air itu 1 ya. 1 gram atau 1000 kali VA. Kalian tinggal cari, tentukan rho cairannya berapa, kemudian G-nya tinggal V-nya. Oke, nanti dihubungkan kalau dicari massa jenis benda. Rho benda itu hubungkannya dengan massa per volume. Oke, nanti ada di pokok bahasan. Saya bahas di soal. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini, kunci utamanya adalah ini. Ya. Oke, makanya kita bisa lebih ringan kalau bawa bendanya. Oke, di sini ada konsep terapung, melayang, tenggelam. Nah, konsep melayang, ini apa yang pertama? Ya, ini terapung. Terapung. Yang ini melayang. Yang ini iya tenggelam. Tenggelam. Jadi apa sih sebenarnya yang beda? Ya gini aja. Kalau dia terapung berarti gaya angkat airnya ini lebih besar daripada berat benda. Oke, ini bukan masalah berat ya. Jadi nanti hubungannya ke massa jenis. Jadi walaupun seberat apapun benda gitu. Tapi kalau dia massa jenisnya lebih kecil atau massa jenisnya lebih besar, maka dia akan akan menentukan apakah dia terapung, tenggelam, melayang. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Jadi ini FA karena dia keangkat ke atas, maka FA-nya akan lebih besar. Jadi FA-nya lebih besar daripada W. Otomatis kalau kita masukin rumus di sini, rho air G V air, karena kayak gini konsepnya ya, langsung aja deh ya. Jadi konsepnya karena massa jenis air itu massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, ya, rho benda. Nih, kalau melayang maka massa jenis benda, massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Nah, kalau tenggelam
massa jenis air itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, jadi sudah paham ya, tapi ini sebenarnya sama aja kalau kita tuliskan ya gini aja gitu ya. FA sama dengan W. FA, ingat FA itu bukan berat air ya, tapi berat zat cair yang dipindahkan gitu ya. Jadi gaya angkatnya. Jadi ini FA lebih kecil daripada gaya angkat airnya lebih kecil daripada W-nya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, ini contoh soal. Jadi sebuah gabus mengapung di atas air. Jika gabusnya 25% volume gabus muncul. Jadi kalau saya gambarkan gini, ini air, ini gabusnya muncul 25%, berarti sedikit aja. Gini, yang banyak di dalam gitu kan. Nah, ini hanya 25%. Ini 25%. Yang di bawah ya 75% dong ya. Oke, jadi massa jenis air diketahui, volume gabus V yang tercelup. Nah, berarti VA itu adalah yang tercelup. Yang tercelup berapa? 75% dong, karena yang di atas air 25% gitu kan. Rho air itu adalah 1 gram per cm kubik. Tentukan massa jenis gabus. Nah, yang ditanya massa jenis gabus, rho gabus. Bagaimana caranya? Ya udah, kalau bendanya diam, maka apa? Berdasarkan hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Berarti kalau dia ke atasnya FA, ke bawahnya W, maka FA dikurang W sama dengan 0. Maka FA sama dengan W. Maka FA adalah rho air kali G kali V air yang dipindahkan. Bagaimana dengan W? W juga bisa sama, disamain aja. Kalau W-nya itu sama dengan M kali G, maka ini adalah rho benda kali V benda kali G, atau dibalik rho VG, itu pun boleh ya. Jadi sama dengan W-nya adalah rho benda kali G kali V benda. V bendanya berapa? Ya 100% dong. Bendanya kan 100% ya kan? Berarti ini 1, rho airnya 1, G-nya sama, berarti bisa kita coret. VA-nya berapa? V air yang dipindahkan berapa? Iya, 75% kan yang tercelup kan? Jadi 75% dari V benda, dari V seluruhnya yang tercelup ya. Rho benda kali V benda. 75% itu berapa ya? Ya 0,75. Jadi 1 kali 0,75. VB sama dengan rho B dikali VB. VB-nya boleh dicoret. Jadi rho bendanya sama dengan 0,75. Atau kalau saya tulis di sini, rho B-nya sama dengan 0,75 gram per cm kubik. Lebih kecil apa lebih besar dengan air? Ya lebih kecil, makanya bendanya terapung. Tadi konsep terapung ya. Paham? Oke, kita lanjutkan kalau gitu ke contoh yang kedua. Nih, sebuah balok massa jenisnya adalah 2500 kg diketahui. Balok massa jenisnya rho B sama dengan 2500 kilogram per meter kubik. Ketika di udara beratnya, nah ini di W udara sama dengan 25 Newton. Tentukan balok di dalam air jika massa jenis air sama dengan, ya, rho air sama dengan
1000 kilogram per meter kubik dan percepatan gravitasi 10. Oke, 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang W udara sama dengan W di udara sama dengan W di air ditambah FA. Oke, yang tadi ya. Jadi ini yang ditanya apa dulu nih? Yang ditanya adalah W di air. Berapa? W udara berapa? Berat di udara dia 25 Newton. Ingat ini berat ya, berarti harus pakai W. Bukan kilogram, tapi harus dikalikan dengan G. W di air ini yang ditanya. Ditambah FA-nya berarti rho air kali G kali V air yang tercelup nih. Bukan V air yang tumpah. Yang dipindahkan. Pokoknya kalau kita nyebut FA berarti yang dipindahkan ya, bukan volume air seluruhnya ya. Oke, tinggal kita masukkan W air ditambah rho A-nya berapa? Rho A-nya adalah berapa nih rho A-nya? Rho A-nya adalah 1000. G-nya adalah 10. Nah, VR yang dipindahkan udah diketahui? Belum. Nah, kita cari. Di mana ya? Kita cari. Boleh saya cari di sini? Boleh ya. Jadi V airnya itu sama dengan V benda karena tercelup semua. Jadi V bendanya adalah apa? V bendanya massa per rho benda. Massa bendanya berapa? Massa bendanya 25 Newton. 25 Newton berarti nih. Kalau massa bendanya 25 nih. Oke. W-nya sama dengan 25. Maka W-nya itu sama dengan M kali G. Berarti 25 sama dengan M dikali 10. Berarti M-nya adalah berapa? 2,5 kilogram. Paham ya? Oke, jadi di sini tulis 2,5 dibagi rho bendanya 2500. Berapa? 25. Ya, boleh coret ya. 25 berarti naik ke atas. 1 2 3. Berarti jawabannya ya 0,01 atau 10 pangkat min berapa? Min 3. Berapa? 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3. Tuh. 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Jadi ini bisa kita masukkan kali 10 pangkat min 3 karena sama. Ini V-nya. V benda sama dengan VA karena tercelup semua. Oke, jadi 25 sama dengan W air. Ini berapa? Ini habis. Berarti ditambah 10 ya. Berarti W di air sama dengan 25 dikurang 10. Berarti W di air berapa? Iya, 15 Newton. Nih. Dapat ya? Saya ganti di sini. W di air adalah 15 Newton. Oke. Paham sampai di sini? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kalau sudah paham, nih silahkan soalnya ditulis, diisi ya. Oke. Nanti diisi di classroom. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.